Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, saya Febriani Feralidia Kitu, mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Bakti Sumba Tambolaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Dagu Sibu, Gerakan Cerdas Peduli Obat. Dagu Sibu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang yang diperkenalkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan cara yang benar. Mari kita bahas satu persatu prinsip dari Dagu Sibu. Prinsip yang pertama, dapatkan obat dengan benar. Bagaimana sih cara mendapatkan obat yang baik dan benar? Obat dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kefarmasian yang resmi, yaitu apotek, klinik, puskesmas, dan instalasi rumah sakit. Namun, jika di lokasi terdekat tidak terdapat pusat pelayanan obat resmi, maka hanya obat golongan bebas dan obat bebas terbatas saja yang dapat diperoleh di minimarket terdekat, yang pastinya kualitas dan legalitasnya sudah terjamin untuk menghindari produk obat palsu atau ilegal. Sebelum memilih obat, pastikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah memperhatikan golongan obat yang akan dibeli. Penggolongan obat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada obat bebas. Untuk obat bebas dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna hijau. Obat ini boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dari dokter. Berikut adalah obat bebas terbatas. Untuk obat bebas terbatas dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna biru. Obat ini juga boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Namun, ada peringatan khusus yang harus diperhatikan saat menggunakannya. Lalu ada obat keras. Untuk obat keras dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K. Golongan obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan di tempat pelayanan obat yang resmi. Dan yang terakhir, ada obat narkotika. Untuk obat narkotika dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna putih dengan disertai simbol plus berwarna merah di dalamnya. Obat ini dapat menyebabkan ketergantungan dan hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Setiap membeli suatu produk obat, ingatlah selalu untuk cek klik. Periksa kemasan untuk memastikan produk obat tersebut dalam keadaan baik, utuh, dan tidak rusak. Periksa juga labelnya. Pastikan informasi produk obat pada label sudah lengkap. Setidaknya mencantumkan nama obat, logo obat, komposisi, indikasi, dosis, dan efek samping obat. Periksa juga izin edarnya. Pastikan produk obat tersebut memiliki izin edar dari BPOM yang dapat divalidasi melalui situs resmi BPOM. Periksa juga tanggal kadaluarsanya. Pastikan produk obat tidak melebihi tanggal kadaluarsa. Prinsip kedua, gunakan obat dengan benar. Sebelum menggunakan obat, pastikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah membaca terkait cara penggunaannya. Jika kurang paham, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dapat meminta penjelasan lebih detail kepada apoteker yang sedang bertugas terkait cara penggunaannya. Gunakan obat sesuai aturan pakai yang tertera pada etiket atau brosur. Contohnya, jika aturan pakai yang tertulis pada etiket adalah 3 kali 1 tablet sebelum makan, artinya obat diminum 3 kali sehari, yaitu setiap 8 jam dan setiap kali minum obat sebanyak 1 tablet. Pastikan waktu minum obat sesuai waktu yang dianjurkan. Jika sedang mengkonsumsi beberapa jenis obat, sebaiknya konsultasikan kepada apoteker terkait waktu minum obat, apakah boleh digunakan bersamaan atau harus diberi jeda waktu karena adanya interaksi obat. Jika sedang hamil atau menyusui, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter atau apoteker obat apa yang paling aman untuk dikonsumsi untuk ibu maupun janin atau bayinya. Bagaimana sih cara menggunakan obat yang baik dan benar? Sebelum menggunakan obat, baiknya kita memperhatikan beberapa hal, antara lain, penggunaan obat bebas atau bebas terbatas tidak dimaksudkan untuk penggunaan secara terus-menerus. Jika gejala sudah hilang, maka obat boleh dihentikan. Untuk obat antibiotik harus dihabiskan agar tidak menimbulkan resistensi antibiotik. Hindari penggunaan obat milik orang lain meskipun gejalanya sama. Konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter maupun apoteker. Hentikan penggunaan obat jika muncul reaksi alergi atau efek samping yang tidak dapat ditoleransi. Konsultasikan kembali kepada dokter untuk mendapatkan pilihan terapi yang lebih tepat. Prinsip yang ketiga, simpan obat dengan benar. Bagaimana sih cara menyimpan obat yang baik dan benar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian perlu membaca aturan penyimpanan obat yang tertera pada kemasan. Karena beberapa jenis obat memiliki aturan penyimpanan yang khusus.
Selalu periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obatnya. Jauhkan dari sinar matahari langsung, udara lembab, dan suhu tinggi. Sebaiknya disimpan di suhu ruang, di tempat kering dan sejuk. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan obat di dalam kemasan asli dan tertutup rapat, beserta label dan aturan pakai yang masih lengkap. Obat dalam dan obat luar harus disimpan dalam wadah yang berbeda. Penyimpanan obat itu berkaitan dengan stabilitas obat dengan tujuan untuk memperhatikan kualitas obatnya agar tetap memiliki efek pengobatan yang diinginkan. Sehingga perlu diperhatikan terkait cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Prinsip yang keempat, buang obat dengan benar. Berikut adalah beberapa kriteria obat yang harus dibuang. Yang pertama, obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa. Yang kedua, obat yang sudah rusak. Lalu, bagaimana ciri-ciri obat yang rusak? Obat yang rusak memiliki ciri-ciri terjadi perubahan warna, bau dan rasa, timbul bintik-bintik atau noda, obat yang pecah, retak atau berlubang, cangkang kapsul, tablet atau puyer yang terlihat lembab, lembek, basah dan lengket, obat cair, salep, krim, dan lotion yang menjadi keruh, timbul endapan, mengental, memisah menjadi dua bagian atau mengeras. Yang ketiga, label pada obat yang sudah tidak terbaca, terdapat kerusakan pada kemasan atau wadah. Untuk kerusakan obat biasanya dapat disebabkan oleh udara yang lembab, sinar matahari, suhu yang tidak stabil maupun goncangan fisik. Untuk menghindari kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan obat yang rusak atau kadaluarsa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka perlu diperhatikan cara membuang obat yang tepat. Cara membuang obat yang baik dan benar yaitu hilangkan semua informasi atau label dari kemasan obatnya. Untuk kapsul, tablet, dan bentuk kepadatan lainnya, hancurkan terlebih dahulu dan campurkan obat tersebut dengan panah. Kemudian masukkan ke dalam plastik dan buanglah ke tempat sampah. Untuk obat berbentuk cairan, selain antibiotik, dilarutkan terlebih dahulu dengan air, kemudian dibuang ke dalam saluran pembuangan atau kloset. Untuk obat antibiotik, dibuang bersama kemasan aslinya dengan menghilangkan label dan membuangnya ke tempat sampah. Buang secara terpisah tutup dan tube setelah digunting terlebih dahulu. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian menjadi lebih paham dan lebih bijak dalam menggunakan obat, sehingga dapat diperoleh hasil pengobatan yang lebih optimal. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya memohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat dan shalom.